Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode respon frekuensi. Nah, materi ini diharapkan untuk teman-teman bisa membandingkan respon frekuensi itu apa, kemudian melakukan analisis respon atau tanggapan frekuensi dari plot-plot atau dari dari diagram yang nantinya akan dijelaskan pada materi metode respon frekuensi. Oke, pengertian dari frekuensi respon atau respon frekuensi. Jadi respon frekuensi ini merupakan sebuah representasi. Jadi sebuah representasi dari respon sistem terhadap input sinusoidal pada frekuensi yang bervariasi. Nah, ini didefinisikan sebagai perbedaan magnitud dan fasa, sudut fasa antara input dan output sinusnya. Gelombang frekuensi sinusoidal. Nah, output dari sistem linear ini terhadap input sinusoidalnya itu mempunyai frekuensi yang sama, tetapi berbeda dalam hal magnitud dan fasanya. Nah, tanggapan frekuensi sendiri ini sudah dijelaskan tadi bahwa tanggapan yang memiliki keadaan steady atau stabil terhadap sinyal input sinusoidal. Jadi metode tanggapan frekuensi ini atau metode respon frekuensi ini dan metode penempatan akar-akar kedudukan itu adalah dua cara yang berbeda dalam aplikasi prinsip dasar analisis yang sama. Jadi dua metode ini sama-sama merupakan metode analisis, namun cara pengaplikasian dan prinsipnya itu berbeda. Kalau yang materi yang kemarin itu tentang pole dan zero, sedangkan ini nanti kita akan belajar tentang diagram Bode dan diagram Nyquist. Jadi grafiknya di sini lebih ke grafik dari diagram Bode dan diagram Nyquist. Jadi salah satu kelebihan dari metode frekuensi respon ini adalah fungsi transfer sistemnya dapat ditentukan secara eksperimen dengan mengukur respon frekuensi. Namun, perancangan suatu sistem tersebut dalam domain frekuensi itu menentukan perancang untuk lebih memperhatikan bandwidth sistem tersebut dan efek noise dan gangguan pada respon sistem yang dimiliki. Jadi harus diperhatikan bandwidth dan efek noise-nya seperti apa. Nah, di sini jadi ada dua macam diagram atau grafik, di mana ada diagram Bode dan diagram Nyquist. Nah, diagram Bode ini merupakan salah satu metode analisa dalam perancangan sistem kendali yang memperhatikan tanggapan frekuensi sistemnya diplot secara logaritmik. Nah, jadi diagram Bode ini merupakan pemetaan logaritmik. Jadi fungsi alih sinusoidal itu dapat dinyatakan dalam dua diagram. Jadi dapat dinyatakan dalam dua diagram yang terpisah dengan jelas ya, yaitu dengan diagram magnitud dalam satuan desibel terhadap frekuensi dan diagram sudut fasa dalam derajat terhadap frekuensi juga. Nah, kemudian di sini nanti juga kita akan belajar tentang Nyquist, diagram Nyquist. Jadi diagram Nyquist ini adalah kestabilan atau mutlak atau relatif terhadap sistem loop tertutup dengan mudah akan dicari dari tanggapan frekuensi loop terbuka tersebut. Nah,
Ini menggambarkan bahwa tanggapan frekuensi untuk semua rentang frekuensinya adalah omega sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, di sini kita masuk penjelasan tentang diagram Bode. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsi alih sinusoidal itu dinyatakan dalam dua hal, yaitu grafik atau diagram magnitud terhadap frekuensinya dengan satuan desibel, kemudian grafik atau diagram fasa terhadap frekuensi atau sudut fasa atau dengan satuan derajat Celcius, seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi jika suatu sistem memiliki gambar seperti pada gambar diagram blok seperti di bawah ini. Jadi ini ada input, R ini merupakan input, kemudian C-nya merupakan outputnya. Nah, ini ada gain yang diubah, yang gain proses, kemudian di sini ada umpan balik. Jadi ini memiliki fungsi alih GS kali HS. Maka tanggapan frekuensi ini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan S sama dengan omega J, S sama dengan J omega. Nah, sehingga diperolehlah responnya seperti persamaan berikut. Jadi S-nya diubah menjadi J omega. Karena fungsi alihnya seperti ini, maka ini merupakan sebuah bilangan kompleks. Nah, untuk menggambarkannya dibutuhkan dua buah grafik yang tadi, grafik magnitud dan grafik sudut fasa. Nah, kemudian faktor-faktor dasar yang sangat sering terdapat pada fungsi transfer. Fungsi transfer G S atau GJ omega dikali dengan H J omega. Nah, jadi ini faktor-faktor yang sangat sering terdapat pada fungsi transfer. Ada penguat proporsional K, kemudian ada faktor-faktor integral dan turunan J omega plus 1, kemudian faktor-faktor orde 1, kemudian faktor-faktor orde lebih atau kuadratik. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi ini ada dua gambar grafik magnitud dan sudut fasa. Jadi ini salah satu penampakan dari grafik magnitud dan fasa. Kemudian ini yang pertama adalah penguat K. Jadi ini merupakan gambar diagram Bode penguat K atau gain. Jadi kurva besaran log untuk penguat K yang konstan itu merupakan garis horizontal dengan besaran 20 log K. Ini untuk yang magnitud. Kemudian untuk yang sudut fasa, dia penguat K-nya itu adalah 0. Nah, jadi pengaruh perubahan penguat K ini pada fungsi alih dapat menaikkan atau menurunkan kurva besaran log-nya. Jadi fungsi alih itu akan sesuai dengan besaran 20 log K-nya ini. Tapi mempunyai pengaruh pada sudut fasa 0 derajat. Jadi garis konversi bilangan desibel pada magnitud ini dapat dilihat pada gambar 1. Jadi ini akan membesar ya, semakin membesar dengan faktor 10, maka harga desibelnya juga akan naik ke atau sebesar 20 log sesuai persamaan pada penguat K-nya. Kemudian ini gambar selanjutnya adalah gambar Bode diagram turunan integral, perturunan persamaannya.
Jadi ini gambar Bode diagram turunan atau integral dari persamaan J omega plus 1 tadi. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa kurva respon frekuensi masing-masing untuk 1 J omega. Seperti ini, 1 J omega. Dan J omega juga. Nah, jadi perbedaan respon frekuensi dari faktor 1 J omega dan J omega ini terletak pada kemiringan kurva besaran lognya dan sudut fasa log ini, sudut fasanya. Jadi kedua besaran log ini menjadi sama dengan 0 desibel. Jadi dia akan sama menjadi 0 desibel pada waktu omeganya sama dengan 1. Jadi ini ya, bisa diingat tadi yang kalau garis lurus saja itu merupakan penguat K, gambar contoh penguat K. Kemudian untuk gambar faktor integral dan atau turunan itu memiliki garis kemiringan. Jadi besaran log kemiringan dan sudut fasanya seperti itu. Kemudian ini yang ketiga ada gambar Bode diagram orde pertama dengan persamaan G kali J omeganya sama dengan 1 plus J omega T atau J omega aja dibagi dengan omega C. Jadi besaran log kurva sudut fasa pada asimtot ini, asimtot 1 plus J omega, maka frekuensi pada perpotongan dua asimtot ini disebut frekuensi sudut atau corner frekuensi. Ini disebut corner frekuensi. Ini ya, pertemuan dari asimtot 1 dan asimtot 2. Itu disebut dengan frekuensi patah atau frekuensi sudut atau corner frekuensi. Jadi untuk faktor 1 plus J omega ini frekuensi omeganya sama dengan 1T. Jadi frekuensi omeganya ini merupakan 1T. Nah, frekuensi merupakan 1T, di mana frekuensi patah ini ditunjukkan pada omega sama dengan 1T ini ya. Jadi 1T ini, omega 1T itu ya ditunjukkan pada frekuensi corner atau corner frekuensi. Nah, jadi kedua asimtot ini, 1 dan 2 ini memiliki harga yang sama, yaitu omega sama dengan 1 per T. Nah, frekuensi patah itu membagi kurva respon frekuensi dengan dua daerah, yaitu kurva frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Jadi frekuensi rendah itu kurva sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang gambar sebelahnya ini merupakan besar pada frekuensi sudutnya. Jadi ini lebih diperjelas lagi dari gambar yang kanan tadi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa gradien dari 20 desibel ada pada titik asimtot 2. Nah, di asimtot 1 ini merupakan kurva yang sebenarnya atau kurva daerah pada frekuensi rendah. Nah, kemudian ini magnitudnya, kemudian ini fasanya, sudut fasa. Kemudian yang terakhir adalah contoh
contoh gambar diagram Bode pada faktor kuadratik atau orde 2 atau lebih. Nah, jadi kurva besaran log ini dan sudut fasanya merupakan faktor kuadratik atau faktor kuadrat lebih. Ini magnitude, kemudian ini fasanya. Sehingga contoh dari gambar diagram Bode faktor kuadratik seperti ini ya. Beda dengan dari yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oke, selanjutnya pada diagram Nyquist. Nah, diagram atau grafik Nyquist ini merupakan tanggapan frekuensi fungsi kompleks pada persamaan G J omega kali H J omega yang dapat digambarkan pada bidang kompleks dengan memasukkan nilai frekuensi dari omega sama dengan 0 sampai dengan omeganya sama dengan tidak terhingga. Jadi penggambaran fungsi kompleks ini pada diagram Nyquist ini dilakukan dengan menguraikannya menjadi besaran magnitude dan besaran pada sudut fasa seperti pada persamaan di bawah ini. Nah, diagram Nyquist ini juga biasanya disebut sebagai diagram kutub atau diagram polar. Mungkin yang lebih umumnya dinamakan diagram polar. Nah, diagram polar itu suatu fungsi alih sinusoidal ya. Jadi suatu fungsi alih sinusoidal dengan persamaan G J omega. Itu adalah diagram besaran pada G J omega ini terhadap sudut fasanya pada koordinat polar. Jadi jika omeganya itu dirubah dari 0 sampai tidak terhingga, maka diagram polar itu merupakan tempat kedudukan vektor jika omeganya dirubah dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi bisa diperhatikan bahwa pada diagram polar ini, diagram Nyquist ini, sudut fasa positif, maka itu akan dinyatakan negatif. Nah, itu akan diukur berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi searah jarum jam dan sumbu nyata positif. Nah, kemudian biasanya pada diagram Nyquist ini dia menentukan rentang frekuensi yang diinginkan. Nah, disusunlah seperti pada tabel berikut. Jadi ada beberapa frekuensi dengan satuan radians. Nah, nanti tinggal ditulis berapa realnya, berapa nilai realnya, berapa nilai imajinernya. Nah, kemudian kriteria dari Nyquist ini menyatakan bahwa sistem ini akan stabil apabila bidang sebelah kanan kurvanya dengan persamaan G J omega H J omega ini tidak melingkupi titik min 1,0. Jadi tingkat kestabilan sistem ini dapat diukur dengan gain margin atau GM dan fasa margin yang didefinisikan seperti pada persamaannya ini. Jadi gain margin seper A itu sama dengan 20 log 10 desibel dengan dan fasa margin ini min 180 derajat plus theta sudutnya. Nah, jadi harga theta pada fasa margin itu adalah nilai sudut fasa saat kurva Nyquist berpotongan dengan lingkaran berjari-jari satu. Nah, itu bisa menentukan dan pada sistem yang stabil gain margin dan fasa marginnya itu akan selalu bernilai positif. Jadi semakin besar nilai gain margin dan fasa margin, maka semakin stabil sistem tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan stabilitas sistem bisa menggunakan persamaan seperti di bawah ini, di mana persamaannya ditulis Z sama dengan N plus P. Z ini merupakan jumlah akar persamaan karakteristik sistem
dari sistem pada pada persamaan tersebut, pada persamaan yang akan digunakan. Nah, sedangkan n ini merupakan jumlah putaran dari origin yang melingkupi. Jadi origin yang melingkupi di titik min 1,0 tadi. Nah, P-nya ini merupakan jumlah pole dari fungsi alih open loop. Jadi fungsi alih open loop itu dengan persamaan GS, HS-nya ya, bukan lagi GJ omega, ya GJ omega atau HJ omega, tapi merupakan fungsi alih open loop pada GS HS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner, dimana jadi persamaan, jadi karakteristik sistem pada half plane ini bisa ditentukan dengan bisa mencari stabilitas sistemnya dengan persamaan berikut. Nah, kemudian ini contoh pada faktor orde pertama diagram Nyquist. Jadi bisa dilihat bahwa jika omeganya mendekati tidak terhingga, maka besaran GJ omeganya ini mendekati 0 dan sudut fasanya mendekati 90 derajat. Nah, jadi diagram polar dari fungsi alih pada diagram Nyquist itu, diagram Nyquist ini atau seperti ini yang pada gambar A ini setengah lingkaran. Jadi diagram polar dari ini merupakan diagram polar dari fungsi alih. Jadi setengah lingkaran ini jika frekuensinya dirubah dari 0 sampai tidak terhingga, ya ini. Jadi ditunjukkan pada gambar di dalam ini. Jadi pusatnya terletak pada 0,5 dengan jarak jari-jarinya juga 0,5. Jadi 0,5 ini adalah sumbu nyata pada ini ya, sumbu nyata real. Seperti itu. Nah, jadi diagram polar fungsi alih 1 plus J omega itu hanya berupa garis lurus. Jadi ini hanya berupa garis lurus. Di atas sumbu real bidang kompleks yang memiliki titik 1,0 dan sejajar pada sumbu imajiner. Seperti ini. Nah, kemudian jadi setiap titik pada diagram Nyquist atau diagram polar dari persamaan GJ omega ini merupakan titik terminal. Jadi ini merupakan titik terminal dari vektor untuk harga omeganya. Jadi dari harga omega yang akan ditentukan atau yang sudah tertentu ya. Jadi proyeksi dari persamaan GJ omega pada sumbu nyata, pada sumbu realnya, dan sumbu imajiner itu merupakan komponen nyata atau real dan komponen pada imajiner dengan persamaan GJ omega. Jadi untuk menggambarkan diagram polar atau diagram Nyquist ini, baik besaran maupun sudut fasanya itu harus dihitung secara langsung untuk setiap frekuensi omega, mau dari omega 0 sampai dengan omega yang tak terhingga. Jadi memiliki konstruksi yang bertahap pada diagram polar atau diagram Nyquist tersebut. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.